Nyamper. Gini udah noise. Malam ini Jumat 3 Maret 2023 telah terjadi insiden terbakarnya pipa Pertamina di Koja, Jakarta Utara. Saya mengucapkan duka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk para korban dan tentu keluarga. Depo Pertamina Pelumpang meleduk. Tragedi Tanah Merah Pelumpang, korban janji politik Anies. Ahok sudah peringatkan tapi sengaja dilanggar demi dukungan. Pantesan gak digusur. Mana yang lebih manusiawi? Membiarkan mereka tinggal di tempat yang kotor, kumuh, rawan kebakaran, penyakit, atau tempat yang lebih manusiawi? Depo milik PT Pertamina Persero di Pelumpang, Jakarta Utara terbakar Jumat malam pukul 20.11 WIB 3 Maret 2023. Api yang bersumber dari pipa bensin di kompleks tersebut membubung tinggi hingga menyebabkan rumah-rumah warga di sekitar Jalan Tanah Merah Bawah RT 12 RW 9, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, ikut dilahap si jago merah. Ternyata, fakta mengejutkan diungkap oleh pegiat media sosial John Sitorus lewat sebuah thread di akun Twitternya di @miduk17. Diungkapkan oleh John Sitorus pada 2016, Ahok sempat mengingatkan Anies agar tak sembarangan membuat janji politik, apalagi membohongi rakyat demi kursi gubernur. Salah satunya soal Tanah Merah Pelumpang Jakut. Menurut Ahok, tanah ini adalah aset milik Pertamina, seperti dilansir dari foto yang diupload oleh @miduk17 lewat akun Twitternya. Kawasan tersebut tak boleh ditinggali oleh warga karena selain milik Pertamina, kawasan tersebut terlalu dekat dengan depo Pertamina. Fasilitas TBBM Pelumpang itu butuh buffer zone sebagai bagian dari concern terhadap keselamatan lingkungan dan efek lainnya. Bahkan jauh sebelum kampanye Pilgub 2016, warga Pelumpang sudah ditawari rusun pada tahun 2009 selepas kejadian kebakaran depo Pelumpang. Tetapi kesepakatan dengan 1.422 kepala keluarga penghuni Tanah Merah sepertinya tidak menemukan jalan terang, seperti yang dilansir oleh Tempo.co. Ahok sebenarnya akan menyiapkan rusun untuk warga Tanah Merah, bukan asal gusur saja. Seperti warga Rawabebek ada yang dari Bukit Duri. Biaya sewanya pun murah, hanya Rp5.000 per hari kala itu. Warga Tanah Merah kala itu bahkan sempat deklarasi mendukung Risma menjadi DKI 1. Karena Risma tak jadi dicalonkan di Pilgub DKI 2017, maka warga Tanah Merah mengalihkan dukungan kepada Anies. Yang penting bukan Ahok. Yang penting mereka jangan direlokasi walaupun dikasih rusun. Di satu sisi, ini peluang empuk untuk Anies menambah suara. Oktober 2016 tercapai kesepakatan antara warga Tanah Merah dengan Cagup Anies. Kesepakatan itu tertuang dalam kontrak politik dengan komitmen tidak merelokasi Tanah Merah jika Anies terpilih jadi gubernur. Mereka bahkan menjamin suara 100% untuk Anies. Yang menyedihkan dari kontrak politik ini adalah bahwa Anies tahu jika kawasan tersebut adalah milik Pertamina, bukan milik warga. Anies bahkan tahu bahaya mengerikan jika warga tinggal di sana. Tapi demi kemenangan Pilgub DKI apapun harus dilakukan. Anies tak langsung mengeksekusi kontrak politik itu setelah jadi gubernur. Tapi karena desakan warga dan perjanjian kontrak politik, 16 Oktober 2021, Anies memberikan IMB kawasan Tanah Merah di atas status tanah ilegal. Agak lucu sih, gubernur kasih IMB di tanah ilegal. Lucunya lagi, IMB ini diberikan bukan per bangunan, tetapi per RT, walau sifatnya masih izin sementara kawasan, berlaku selama 3 tahun. Ini artinya Anies bahkan menjebak warga Tanah Merah dengan sengaja memberikan IMB di atas tanah ilegal. Setelah 3 tahun, status bangunan bagaimana? Lalu setelah ada kejadian begini, siapa yang bertanggung jawab? Salah seorang warga, Trianto, bahkan lewat Okezon menyatakan, ini kan tadinya tanah merah, sini kosong, pengen digusur, pengen dibikin danau gitu. Jadi rumah lagi, penuh lagi. Memang kita tak boleh menyalahkan satu pihak tertentu saja, tapi setiap kejadian yang menimbulkan korban pasti bisa diminimalisir dengan proses politik yang bijak, bukan tamak. Semoga menjadi pelajaran penting bagi semua politisi. Katakan yang benar walau itu pahit. Pertamina dan Kementerian BUMN sebagai pihak pengelola juga harus bertanggung jawab karena tidak 100% tegas menindak warga yang menempati tanah ilegal. Tapi saya lupa, saat itu kan Anies yang berkuasa.
Kejadian 2009 lalu sebenarnya sudah cukup untuk jadi momentum untuk membangun buffer zone selayaknya standar depo Pertamina. Semoga tahun ini bisa terrealisasi. Jangan terulang lagi. Informasi ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di akun Twitter @miduk17. Bagaimana menurut Anda? Buzzer Anies memang goblok. Fitnah PJ Heru nggak becus tangani banjir dengan foto banjir saat gubernurnya Anies. Duh drun, cerdas dikit ngapa? Sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan arahan Bapak Presiden ada tiga itu udah kerjanya udah waduh luar biasa. Jadi harus kerja dan kerja. Turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang, dan tentunya bagaimana mengurai kemacetan. Heru Budi ini bukan orang sembarangan, Bos. Ya, dan dia juga termasuk orang yang paling pas untuk memimpin Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi. Menjabat juga sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di era Gubernur Ahok. Nah, imbas karir yang begitu cemerlang dan bersih, hingga akhirnya mengantarkan Pak Heru Budi ini sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 20 Juli 2017 silam. Nah, minggu lalu, beliau dilantik sebagai pejabat Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Enak banget nyebutnya ya. Anies sebenarnya tahu bahwa dia tidak bisa kerja. Dia sendiri tidak punya konsep apa-apa. Mau meneruskan konsep Ahok, udah kadung malu. Akhirnya yang dilakukan adalah membangun pencitraan dengan mengucurkan dana hibah ke ormas-ormas supaya mereka mendukung dan menjaga nama baiknya. Foto mencatut penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beredar di media sosial. Foto tersebut dibagikan pengguna akun Twitter pada 18 November 2022. Foto itu memperlihatkan kondisi banjir yang diklaim terjadi di Jakarta pada era Heru Budi Hartono saat menjabat sebagai PJ Gubernur DKI. Berikut narasi yang melengkapi foto terkait. PLT Gub Heru bukan pilihan rakyat, tapi pilihan boneka luar biasa. Warga DKI Jakarta same Heru semuanya di depan rumahnya dibikinin kolam renang. Motor dan mobil juga suruh renang. Kata Heru, warga DKI biar senang semuanya dibikinin kolam renang. Tapi anehnya cebong tidur semua. Tudingan tidak profesional itu hanya mengada-ngada. Ketika dilakukan penelusuran untuk cek fakta, tidak benar bencana banjir dalam foto terkait terjadi saat era Heru Budi Hartono. Foto-foto tersebut diambil dari berbagai sumber. Foto pertama berasal dari viva.co.id dengan keterangan kondisi banjir di Pondok Pinang, Jakarta Selatan yang diunggah 17 Mei 2021. Foto kedua diambil dari laman 100kpj.com yang diunggah pada 2 Januari 2020 dengan keterangan musibah banjir di wilayah Jabodetabek. Foto selanjutnya berasal dari laman Detik Edu dalam artikel berjudul Apa Penyebab Banjir? Ini jenis dan cara pencegahannya. Tayang pada 9 November 2021. Dan terakhir, foto diambil dari sindonews.com dalam artikel berjudul Banjir Jakarta Timur Bekasi belum teratasi. 3 kota ini kompak pertanyakan kinerja Kementerian PUPR. Tayang pada 11 Maret 2021. Berdasarkan hasil penelusuran, foto banjir dengan klaim terjadi pada era Heru adalah tidak benar. Faktanya, foto-foto banjir yang dibagikan diambil dari rentang 2020 sampai 2021, yang mana merupakan era dari Gubernur Anies Baswedan. Buzzer kadrun emang goblok. Beginilah ulah buzzer oposisi kadrun Anies Baswedan yang terus-terusan membuat ulah dengan menyebarkan hoaks, fitnah keji untuk menaikkan citra Anies Baswedan. Mereka tidak ada capek-capeknya untuk menjatuhkan orang yang berseberangan dengan Anies. Mereka tidak pernah terlihat sebagai orang-orang yang terpelajar. Anies dan timnya seperti sedang coba menyembunyikan masalah yang ia pernah buat ketika memimpin Jakarta demi sebuah citra Jakarta yang maju, modern, dan tidak ada masalah. Sehingga tak mau publik tahu bahwa masih banyak masalah yang Anies tinggalkan. Makanya sampai membuat fitnah atau hoax seolah Heru Budi telah menjadi
menjadikan Jakarta sebagai tempat rawan banjir. Sebagai boneka pemerintah untuk menghancurkan Jakarta. Padahal Anies sendirilah yang telah menghancurkan Jakarta lewat ketidakbecusannya dalam bekerja. Ia melakukan politik sara, adu domba, dan juga politik ayat mayat. Mereka para buzzer Anies memang sengaja menutupi kepongahan mantan gubernur DKI Jakarta itu dengan menaikkan citranya sebagai Capres 2024. Mungkin karena Anies sudah panik karena namanya kalah pamor dengan PJ Heru, jadi tidak sempat berpikir tenang dan terukur untuk membalasnya. Sehingga buzzer kadrun harus dikerahkan full attack sampai dibiarkan membuat fitnah dan hoax menyerang Heru Budi. Hanya demi sebuah citra bahwa di Jakarta tidak ada masalah, tidak ada genangan di era Anies, yang ada justru pada era Heru Budi. Heru hanya merusak Jakarta. Warga DKI Jakarta yang merasakan dampaknya langsung terkait banjir Jakarta era Anies nggak akan bisa dibohongi drone. Meskipun Anies mengklaim diri tidak memiliki buzzer, tapi pada faktanya dia memiliki media yang secara nggak langsung bisa mengambil alih tugas buzzer. Karena buzzer itu salah satunya sering memberitakan kebaikan Anies dengan cara menjelekkan dan menyebarkan fitnah keji untuk lawan politiknya. Itulah mengapa sangat penting bagi Anies agar harus tetap bisa eksis dalam kontestasi politik. Jangan sampai terputus, sebab jika terputus namanya bisa saja tenggelam di telan banjir Jakarta yang makin lama surutnya. Jadi bagaimana menurut Anda?